Allah permudah hajat-hajat kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dijadikan negeri ini negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di sisa bulan Sya'ban ini, di waktu 2 minggu ini Allah berkahi waktu-waktu kita. Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Juga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah dengan niat Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan pada orang tua kita, guru kita bersama Ustadz Abdurrahim Haris. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Binniyati syifa ala hadhihi niyya wa kulli niyyah salihah wa ala man nawahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بهم اللهم صل وسلم وبارك عليه واغفر. نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه واغفر. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واغفر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadatu wal istifadah wan nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di sini ya, di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban, bulan mempersiapkan diri ke Ramadan. Besok kita udah malam nisfu Sya'ban, malam yang Rasul SAW perhatikan malam tersebut. Malam yang diperhatikan juga oleh para sahabat dan salaf-salaf soleh, yang mereka para orang-orang soleh, para salaf, para sahabat
juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka sibuk untuk menggapai rahmat Allah, maghfirah Allah, kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yang diijabahnya doa, termasuk malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, Al-Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, juga di dalam Sahih Muslim. Akan tetapi Sahih Muslim tidak menyebutkan malam apa itu. Akan tetapi di riwayat-riwayat hadis disebutkan bahwasanya malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, setengah daripada bulan Lailatul Nis min Sya'ban. Malam tengah daripada bulan Sya'ban. Diriwayatkan bahwasanya pernah suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu malam hilang akan dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hilang. Siti Aisyah tidur, bangun tengah malam, cari Nabi, nggak ada. Di mana ini Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di kamarnya dicari nggak ada, di rumahnya dicari nggak ada. Maka Rasul dicari oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah cari-cari di mana ini baginda Nabi SAW. Kemudian ditemukan oleh Siti Aisyah di makam Baqi'. Ya, dilihat oleh Siti Aisyah, oh Nabi SAW itu sedang berziarah di makam Baqi'. Baqi' al-Gharqad, pemakaman Baqi'. Namanya pemakaman Baqi'. Kalau orang yang udah umrah, yang udah berziarah ke makam Nabi SAW, tahu tuh di sebelah Masjid Nabawi ada pemakaman tuh, namanya pemakaman Baqi'. Nah, di situ dikuburkan para sahabat, Siti Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, ya, semua banyak sahabat yang dikumpulkan di situ, dikuburkan di makam Baqi'. Ini suatu ketika Nabi SAW berziarah pada suatu malam. Siti Aisyah pun heran. Apa gerangan yang membuat baginda Nabi SAW berziarah di malam tersebut. Kemudian setelah itu ditanya, ya, disamperin nama Siti Aisyah. Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, apakah kamu tidak takut pada Allah? Malam-malam buta seperti ini, engkau keluar rumah menyamperiku ke makam Baqi', dekat. Ya, makamnya dari rumahnya dekat, ya, kelihatan Nabi SAW. Kata Siti Aisyah, aku takut bahwasanya engkau, ya, ke tempat yang lain. Maksudnya bukan ke sini, ya. Padahal jatahnya Siti Aisyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ucapkan salam dulu terhadap ahlul kubur, berziarah Nabi SAW. Bagaimana cara mengucapnya? Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah SAW, katakanlah qul assalamualaikum ya ahlad diyar. Dalam satu riwayat, assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian, kesejahteraan dari Allah bagi kalian, wahai ahlul kubur, wahai orang-orang yang udah dikuburin. Kalian semua duluan, kita nanti bakalan nyusul. Kita pasti bakalan nyusul. Nas'alullah salamah lakum walana al-afiyah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir li ahlil Baqi'. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang udah dikubur di pemakaman Baqi'. Kemudian setelah itu, ini hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, tahukah kamu wahai Siti Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu bahwasanya ini malam Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan limpahan ruah rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala menebar ampunannya kepada orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut bi'adadi sya'ri ghanami kalbin, sebanyak sejumlah bulu daripada kambing Bani Kalb.
Ada di kota Madinah, di daerah Arab, ada namanya Bani Kalab. Suku Qabilah namanya Bani Kalab. Ini Bani Kalab ini kalau punya kambing itu paling terkenal. Kalau mau beli kambing sama dia, istilahnya yang megang juragan kambing terbesar sejazirah Arab dah. Kambingnya ini ribuan, ratusan ribu, jutaan bahkan memenuhi lembah. Ya, kambingnya ini memenuhi lembah. Juragan kambing. Ya, ini suku Bani Kalab. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad walaupun dosanya itu sebanyak bulu pada kambing Bani Kalab. Bayangin kalau satu kambing aja berapa yang ada bulunya di situ. 10.000, 40.000 bulu dia punya. Ini jutaan dikali. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menebar ampunan, nih voucher ampunan. Ini ya daripada kesempatan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Bahwasanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ghufira li hadhihi lailah kullu dzambin illa musyrik wa musyahid." Diampuni di dalam malam Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, semua dosa-dosa kecuali orang yang musyrik dan orang yang musyahid, yang punya dendam, yang mendem, ya, yang punya dendam sama orang mukmin. Ini dua golongan gak diampuni. Ya, di hadis lain ada golongan-golongan lain yang gak diampunin dosa-dosanya. Orang yang musyrik yaitu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah yang menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik. Ta'alallahu amma subhanallah amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala tersucikan daripada sesuatu yang musyrik seperti dukun, ya, dan lain sebagainya, ya, wahakala. Kalau orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di dalam iman, di dalam hatinya udah terdapat iman, ya, wahakala. Nah, kemudian yang kedua adalah musyahid, yaitu orang yang dendam, ya, dia nyimpen dendam, ya, disimpan kesalahan orang lain, ya, dia nggak lupain, dia bakal bales nanti. Nah, ini orang yang nyimpan dendam, maka orang nggak diampuni di dalam malam nisfu Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban adalah malam yang luar biasa. Malam diijabahnya doa, malam rimpahan ruah rahmat Allah turun, dan malam maghfirah Allah tersebar. Maka marilah sama-sama kita ambil, kita raih malam tersebut. Raih rahmat Allah, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam kesempatan diijabahnya doa di malam tersebut. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ini malam setahun sekali. Ya, kita masih dapat kesempatan ini malam. Ya, mau ibadah sendiri ya terserah di rumah. Cuma kita yang diri kita aja yang tahu. Makanya dari itu kenapa para ulama, para habaib demen ngumpul. Ya, sebab selain daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngumpul bisa menjadi kita semangat di dalam berzikir dan menjadi, ya, semangat di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kalau sendiri-sendiri coba baca Yasin 3 kali sendiri di rumah. Ya silahkan kalau yang kuat sendiri mah. Ya, yang maksudnya nggak ada masalah misalnya. Atau coba kita baca surat yang lain, baca Al-Qur'an sendiri di rumah. Banyak banget dah godaannya. Mau zikir, enak kan? Bareng-bareng, ya. Bareng-bareng kita baca Yasin, kita baca surat yang lain boleh. Kita baca daripada zikir, kita baca tasbih, kemudian kita berdoa, kita minta ampunan pada Allah. Maka itu akrab lil ijabah, lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngelihat, wah itu ada perkumpulan yang baik
di malam yang baik, maka diijabah di dalam malam tersebut. Humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Kata Nabi SAW, itu kaum adalah orang yang tidak sia-sia, orang yang duduk bersama mereka. Ya, banyak fadilah daripada majelis-majelis perkumpulan yang baik, majelis zikir yang baik, wahakadha. Ya, oleh karena itu marilah sama-sama kita persiapkan diri dan kita raih ampunan Allah, kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, kita raih ampunan Allah dan kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan, ya. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan. Kemarin terakhir kita udah bahas daripada perkataan yang ke-15 dalam hadis yang ketiga. Bahwasannya diriwayatkan ada seorang laki-laki daripada Bani Israel, dia mengumpulkan 80 tabut, 80 daripada bidang ilmu. Dia mengumpulkan peti yang berisikan ilmu-ilmu, ya. Dia kumpulkan, dia hafalkan, dia pahami 80 peti. Maksudnya ya kitab-kitab, ya, yang berisikan ilmu. Kemudian enggak bermanfaat ilmunya, ya. Maka Nabi SAW di kaum tersebut, di Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi di kaum tersebut, Bani Israel, bahwasannya katakanlah kepada ulama tersebut bahwasannya enggak bakalan lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mal bi thalathati asya. Kalau engkau kumpulin ilmu semuanya enggak bakal manfaat kecuali 3. Ini kunci kita manfaat ilmunya. Yang pertama, jangan cinta dunia. La tuhibbid dunya falaysat bidaril mu'minin. Jangan cinta dunia, karena dunia itu adalah bukan tempatnya, bukan rumahnya orang-orang beriman. Tempatnya orang-orang beriman itu di akhirat, di surga, bukan di dunia. Kalau masih ada cinta sama dunia, maka enggak manfaat itu ilmu. Mau dia paham bagaimana tapi masih ada cinta sama dunia, enggak bisa. Ya, karena ini ilmu akhirat, nggak bisa. Ya, dunia itu lawannya akhirat. Ad-dunya bintul akhirah. Dunia anak perempuannya akhirat. Ya, kalau ente kawinin emaknya, berarti haram anaknya. Ya, kalau ente kawinin kawinin anaknya, ad-dunya bintul akhirah. Ente kawinin anaknya, nggak dapat emaknya. Ya, kita kawinin anaknya, kita kawin sama perempuan, emaknya nggak dapat. Ya, nggak dapat, haram. Ya, tapi kalau kita dapetin emaknya akhirat, ya berarti anaknya bareng sama kita. Ya, nggak bisa dunia sama akhirat itu, ya nggak bisa digabungkan. Gak bisa, yang namanya dunia itu adalah hubbu ma siwallah, cinta kepada selain Allah. Lah kalau orang ngerti zakat tapi masih ada cinta dunia, dia ngerti zakat mesti dikeluarin tapi masih ada cinta dunia, dia bakal berat mau ngeluarin zakat. Ya, ini gara-gara ulama dia paham ilmu tapi dia cinta dunia, lebih parah lagi. Bisa dengan ilmunya dia siasatin tuh. Ya, dia siasatin itu zakat. Dia kutak-katik biar nggak kena zakat. Oh, misalnya zakat itu kan misalnya kalau kita punya uang 40 juta atau 80 gram emas lah, anggap 70 juta. Kita punya uang 70 juta dan ngendep selama 1 tahun, wajib zakat. Uang kita 70. Mulai dari bulan Rajab. Sampai mau ketemu Rajab tahun depan, sebelum Rajab Jumadil Akhirah, kita ingat, oh iya, bulan Rajab nih udah wajib
zakat. Ya, gimana caranya? Ya udah, kalau gitu duit kita yang 70 juta ya kita belanjain dah, atau kita utangin orang bisa, atau kita misalnya kasihin orang. Ya, kasihin orang 5 juta, nanti itu orang kasih kita lagi misalnya. Ya, udah sepakat. Atau misalnya beliin apaan? Atau misalnya beliin kambing. Intinya dia ngindarin zakat. Karena kalau nggak nyampe 70 juta, nisabnya batasan ukuran zakat 70, nggak sampai 70 juta dalam waktu setahun, nggak wajib zakat. Ya, contohnya lagi misalnya dia punya kambing 40 ekor. Dapat setahun dari Rajab ketemu Rajab, dia mesti keluarin 1 ekor kambing. Ini 40 ekor kambingnya dilepas, nggak dikasih maksudnya nggak dibiayain untuk makan. Bukan diternak kayak sekarang ternak-ternak yang biasa, tapi dilepas di Bogor di mana gitu. Ya, lepas aja udah kalau siang makan dari rumput. Habis itu malam masukin kandang, siang makan rumput, ya dilepas diangon. Dapat mau setahun, ini kambingnya potong 1, sembelih atau jual. Ya, dapat untung. Jual 2-3 juta. Kambingnya tinggal 39 ekor, nggak wajib zakat. Nah, ini namanya ilmu yang membahayakan seseorang. Dia paham ilmunya, tapi gara-gara dia cinta dunia, dia mengedepankan dunia daripada akhirat. Banyak. Kalau mau dicari-cari mah bisa-bisa aja. Ini gimana caranya agar Al-Quran ngikutin hawa nafsunya. Bukan hawa nafsu kita yang ngikutin Al-Quran. Yang harusnya hawa nafsu kita, diri kita, tunduk sama hukum Allah, Al-Quran, dan hadis. Bukan hukum Al-Quran dikotak-katik biar sesuai dengan hawa nafsunya. Ini gimana ya caranya biar kayak begini ya? Cobalah kotak-katik. Oh iya boleh. Yang tadinya yang tadinya mestinya riba, nggak riba. Yang tadinya wah. Ini namanya dikotak-katik sebab dia cinta dunia. Ya. Wahakada. Ya. Gimana caranya biar bisa nerima zakat? Udah ngutang dulu udah. Ya, nanti dapat zakat dan lain sebagainya. Wahakada. Ya, ini yang membahayakan seseorang. Oleh karena itu kata Nabi tersebut, gak bakalan manfaat ilmunya kecuali yang pertama, jangan cinta dunia. Ini dunia seisinya bahaya. Ya, bahaya. Cinta dunia itu di hati, bukan di gaya atau penampilan. Ya, hati. Bukan masalah orang kaya berarti dia cinta dunia, orang miskin berarti nggak cinta dunia, nggak mesti. Sebab cinta dunia itu adanya di hati. Malah justru yang kesian kalau orang miskin dia berangan-angan dia cinta dunia tapi dia kagak kaya-kaya. Dia berangan-angan kepengen, misalnya dia berangan-angan pengen hidup mewah, pengen kaya, pengen mobil mewah, pengen daripada fashion apa tas mewah, baju mewah, ini mewah, itu mewah. Lah itu yang kesian di hatinya dunia tersibukkan. Nggak ngaji, ya, nggak mendekatkan diri kepada Allah, maksiat jalan terus. Ini bahaya. Malah justru beruntung orang kaya tapi di hatinya kagak ada dunia. Dia kaya tapi dia suka sedekah. Salat jalan, salat duha malah, salat tahajud, baca Quran, waktunya sedekah. Kemudian muamalat sama orang baik, ya, sama orang baik, gak jahat, gak hasut, dan juga di hatinya itu kemewahan ini itu gak ada tempat di hatinya, ya, misalnya mobilnya ketabrak atau apa, ya,
Ada udah waktunya rusak atau bagaimana kesenggol, ya udah, ya nggak sayang, nggak terlalu disayang. Ini mobil baret dikit aja, waduh marah-marahnya udah, ya diperhatikan, wah kata. Dunia nggak ada ruang di tempatnya. Oleh karena itu Allahumma la taj'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Doanya orang-orang soleh, ya Allah jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kah? Dunia di tangan boleh, tapi di hati jangan. Ya, lah tentunya kalau ulama jangan menampilkan hidup mewah, ya, jangan menampilkan hidup mewah. Nah, zaman sekarang banyak ulama yang menampilkan hidup mewah. Ya, sebenarnya bukan ulama pun, ya. Di zaman ini khususnya di negeri kita Indonesia sebetulnya bukan ulama pun nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak bisa bahasa Arab, hanya berpenampilan saja. Jangan kita nilai daripada penampilan, ya, penampilannya mewah, ahlan wa sahlan, fadhil, silakan. Ya, nggak bisa kita nilai daripada agama seseorang hanya dengan penampilan. Ya kalau gitu orang di luar Islam kita dandanin, kita pakein jubah imamah, ya yang lain pada cium tangan. Ya, wah kata. Pernah kejadian. Ada satu kisah di tahun 80 70 ya, bercanda, ya, ada jamaah softo, ya, jamaah bercanda, ya, biasa bercandanya, ya, orang-orang di daerah Kebonanas. Ada satu tokoh terkenal, ya, ada beberapa orang tokoh-tokoh. Ada satu jamaah nih panggilan daripada, ya, habaib, ya, orang-orang apa Arab biasanya lagi nongkrong-nongkrong. Emang dasar iseng, ya, dia punya iseng aja, dia pengen bercanda, dia punya teman orang Belanda. Orang Belanda, ganteng, tinggi, mancung kayak orang Arab. Kita dandanin yuk dia. Didandanin, pakein imamah, dipakein jubah, diajak ke majelis. Ini bukan Islam pun, bukan Islam, dibawa ke majelis. Habis itu diarak, bercanda, ya, bercanda, lucu-lucuan, ya, dibawa ke majelis, ya, bawa tola al badru, itu yang di depan pada cium tangan sama dia. Dia sampai heran loh, kok pada cium tangan sama dia. Ya, dikasih tahu dulu nih sama temennya. Ente ntar, pokoknya ente jangan ngomong apa-apa, ente diam aja dah. Ntar pas giliran udah acara, udah mau selesai, mau ceramah, ente bilang aja, ana ada acara lagi, keluar katanya. Biar nggak dikasih. Akhirnya pada ceramah, ya, pada cium tangan, pada ini habis itu dibawa keluar. Ya, besokannya ketahuan. Nggak taunya yang dibawa bukan, ya, bukan Islam pun yang dibawa, bukan ulama, apalagi orang situ pada ngiranya ulama, dipakein jubah, dipakein imamah, diarak, ya, akhirnya diomelin sama orang tuanya, ya, bercanda, ya. Tapi maksudnya dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kalau mau lihat daripada agamanya seseorang, bukan dilihat daripada penampilannya, ya, bukan dilihat daripada penampilannya. Sebagaimana kalau kita mau tahu ini orang kapasitasnya, ya, apakah benar menguasai ilmu kedokteran apa enggak, misalnya dia pakai pakaian dokter, pakai jas putih, jas dokteran, bawa apa, pipet apa, teleskop apa yang buat itu, bawa termometer di kantongnya, kan kita ngira dokter nih, kan begitu. Yang tahu dokter siapa? Ya, dokter sendiri. Diajak ngobrol tentang penyakit, virus, obat-obat, nggak tahu. Berarti bukan dokter ini. Berarti, ya, palsu. Begitu juga tentara, pakai pakaian tentara. Lah kan sekarang banyak tuh begitu tuh. Ya, mobil
mobilnya pakai plat polisi tentara, nggak taunya bukan tentara kan begitu. Pakai pakaian polisi, nggak taunya security kan begitu. Ya emang kesaru pakaian polisi sama security sekarang. Ya wah kata. Intinya nggak bisa kita nilai seseorang dengan covernya saja. Akan tetapi yang namanya cover itu penting untuk label. Sebagaimana ada orang nih ngomong kayak begini. Yang penting isi hatinya, bukan luarnya. Ada perempuan nggak mau jilbab. Yang penting isi hatinya. Percuma berjilbab, tapi hatinya munafik misalnya. Nah, ini salah. Karena yang namanya orang beriman, kalau dia mukminah, berarti dia ikut hukum Allah. Memang undang-undangnya kalau mau mengetahui perempuan beriman atau enggak, dia tertutup apa enggak. Kalau dia tertutup, berarti dia tandanya perempuan yang beriman. Kenapa? Karena dia percaya bahwasannya dia diwajibkan atas dia berjilbab. Sebagaimana ada orang pakai pakaian rapi. Ya. Berarti dia bilang sholat enggak wajib. Nah, sholat udah pasti wajib. Kalau memang dia memang Islam, dia bilang saya nggak apa-apa pakai pakaian kayak begini. Yang penting kan saya ya ngucap syahadat. Sholat nggak? Enggak. Nah, kalau emang mau dikatakan Islam, maka orang Islam itu harus sholat. Ya, wahakadha. Nah, penampilan itu harus, ya, maksudnya penampilan harus memang untuk melabeli. Ya, melabeli daripada seseorang, ya, identitas seseorang bahwasannya ini adalah seorang guru, ini adalah seorang dokter, ini adalah seorang polisi, ini adalah seorang presiden dengan penampilannya seperti itu, ini adalah seorang pejabat, ini adalah seorang ustadz, ya, wahakadha. Maka dari itu penampilan yang rapi. Ya masa ustadz penampilannya gak rapi kan begitu. Masa ya ustadz pakai jeans, habis itu jeansnya robek-robek, bolong-bolong celananya, habis itu pakai misalnya pakai apa kaos, ya, ya habis itu pakai topi, itu bukan penampilan ustadz. Biar kata punya ilmu, malahan dia menjelekkan agamanya. Sebagaimana orang yang gak punya ilmu, dia berpenampilan layaknya ulama, ya, maka dia menjelekkan agama. Sejatinya dia menjelekkan agama. Sebagaimana kalau misalnya orang nggak tahu penyakit, dia pakai pakaian dokter. Nah, dia menjelekkan nama dokter. Di rumah sakit lagi. Ya, itu rumah sakit langsung jadi jelek udah. Orang-orang pada bilang, wah, jangan deh rumah sakit situ. Kemarin ada dokter palsu. Nah, kan begitu. Ya. Kenapa? Iya, pakai pakaian dokter. Ada beberapa malah 3. Nggak taunya bukan dokter. Asal-asalan. Ya. Orang sakit jiwa masuk ke rumah sakit tersebut misalnya. Nah, begitu juga orang bukan ahli agama pakai penampilan ustadz, layaknya ulama, maka hormatilah penampilan tersebut. Apabila engkau sudah layak, maka pakai pakaian kayak begitu nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa, baca Quran nggak bisa, ya kenapa berpenampilan seperti itu? Mau sunnah misalnya, ya mau sunnah ya pas sholat Jumat aja, pakai imamah, pakai sorban, mau sholat Jumat silahkan. Banyak di Malaysia kayak gitu. Orang awam di Malaysia, orang awam, orang biasa. Kalau sholat Jumat, ada yang bawa ke imamah, pakai sorban, bawa siwak. Sholat, Allahu Akbar. Orang biasa. Ya, habis itu selesai sholat Jumat, udah buka lagi. Lah dia tugasnya jaga kedai misalnya, jaga warung, ya, jaga warung. Tapi biasa-biasa, di hari biasa ya udah dia pakaian-pakaian seperti biasa. Ya kita alhamdulillah sekarang udah ada pakaian yang rapi, cukup pakaian yang rapi. Ya, intinya adalah jika seseorang mempunyai ilmu tapi masih ada dunia di hatinya,
nggak bakal manfaat ilmunya. Ya, kalau yang kita hadapi di Indonesia saat ini, ilmu pun kagak ada, berpenampilan layaknya ulama dan menampilkan kemewahan. Ya, biasanya yang kayak begitu alasannya apa? Alasannya mungkin ya satu, memuliakan ilmu. Wah, saya punya mobil mewah, saya mesti ada rumah mewah. Alasannya bukan untuk saya, tapi ilmu yang saya bawa. Saya harus muliakan. Ilmu aja kagak ada, kan begitu. Orang yang benar-benar ada ilmu kagak begitu ngomongnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua alasannya apa? Dia alasannya untuk berdakwah. Mesti yang penampilan dan mewah. Lain teh dakwahnya ke kampung Melayu, ke Jatinegara. Tapi ya dakwahnya ke panggung, dari panggung ke panggung. Kalau dari panggung ke panggung yang dihadapin orang-orang awam, orang muslimin, orang yang sekarang apalagi negeri kita lagi kayak begini keadaannya, orang-orang biasa, ngapain pakai kayak begitu, ngapain pakai mobil mewah. Belum lama saya ada satu acara, ini dari sini, ini ke depan PLN, ini rumah, depan PLN masjid nih ceritanya. Udah kita acara ya maulid, masuk dulu ke rumah jamaah. Habis itu udah selesai, udah makan di situ, ayo acara. Udah baca di situ, udah habis baca tahlil, sekarang baca maulid, ayo kita ke masjid. Ya udah, ditawarin Habib mau pakai mobil. Lah di sini dia bilang. Ini kepleset juga jatuh, dia bilang. Ini saya kepleset juga jatuh, udah jalan aja. Yang satu minta, dia bilang, enggak, kalau saya siapin mobilnya, apa Pajero apa enggak tahu dah. Terus siapin araknya. Udah pakai mobil, diarak. Itu saya udah sampai duluan, udah duduk duluan, udah sampai duluan. Dia yang pakai mobil 15 menit kemudian datangnya. Ya. Lah cepetan yang pakai ya yang jalan kaki. Kenapa? Jadi diarak udah dari sini ke situ pakai mobil begitu diarak. Ya, buat apaan? Maksudnya apa? Ya, untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau yang dimaksud untuk dakwah itu bukan ke kita. Dulu di zaman Sayyidina Umar pernah ada Khalifah Amr bin As. Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini ditugaskan untuk menjaga kota Mesir. Jadi gubernur Mesir ketika itu. Ya, kalau sekarang kan ada negara-negara. Dulu tuh satu negara Islam, Mesir tuh satu negara, presiden Mesir, gubernur Mesir. Suatu ketika Sayyidina Umar dengar laporan, ini Muawiyah bin Abi Sufyan, dia bikin kantor mewah. Dia pakai pakaian jubah mewah, kendaraannya mewah. Oh, apa benar kayak begini? Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab pakai pakaian biasa, tidur di tanah, ya. Kendaraan juga pakai keledai, pakai ada kuda-kuda, ada keledai-keledai, udah, ada onta-onta, udah. Ibaratnya ada motor-motor, ada mobil apa aja udah dipakai. Kata Sayyidina Umar, benar begitu ya. Ayo coba kita ke sana. Disamperin ke Mesir sama Sayyidina Umar. Ternyata benar. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi SAW, dengar Sayyidina Umar datang, khalifah, jamu makan. Dijamu, jamunya pakai meja panjang. Ya, dia pakai jubah. Ini yang datang khalifah nih, presidennya nih, pemimpin teratas, Khalifatul Mukminin. Khalifatul Rasulillah, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar heran, apa-apaan nih Muawiyah? Pakai meja panjang, pakai jubah kayak begini. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan membacakan ayat. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq kul hiya lilladzina amanu fid dunya. Katakanlah wah ya di dalam ayat Al-Qur'an katakanlah siapa yang mengharamkan
daripada perhiasan Allah di dunia dan rezeki-rezeki yang baik. Katakanlah itu untuk orang-orang beriman di dunia halal, boleh dipakai. Nggak ada larangan. Mau pakai yang mewah, yang bagus, nggak ada larangan. Sayyidina Umar terdiam. Kemudian Sayyidina Umar jawab, tapi bukan begini caranya Rasul SAW. Kita duduk bersama Rasul. Engkau dan saya menemani Rasul selama puluhan tahun. Tapi apakah engkau lihat Rasulullah makan di meja panjang? Enggak. Apakah engkau lihat Rasulullah pakai jubah kebesaran seperti kamu? Jubah kerajaan? Enggak. Terus kenapa engkau tidak mengikuti pemimpin kita dan ya suri tauladan kita? Apa kata Muawiyah? Ya Umar bin Khattab, engkau di Madinah. Engkau menghadapi orang-orang muslimin. Engkau di kota sumber. Yang mana orang-orang kufar kalau mau datang itu ya mesti izin, birokrasi dan lain sebagainya. Engkau sebagai panutan contoh bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan aku, kata Muawiyah, ini tetangga kiri kanan orang Romawi, orang Persia, orang-orang kufar, orang-orang non Muslim. Dia orang pada keren-keren, kendaraannya keren, pakaiannya keren, kantor-kantornya keren. Lah kita kalau ngadepin dia orang negara Islam kalau nggak keren, ya nggak dilihat. Sayyidina Umar kemudian terdiam dan minta pendapat musyawarah sahabat yang lain. Sahabat lain mengiyakan. Maksudnya bagaimana? Dibolehkan untuk berdakwah. Lah itu tadi. Kalau dakwahnya ke Singapura, dakwahnya ke Hong Kong, ke Amerika, lah iya masa pakai pakaian yang ya pakai mobil biasa, pakai pakaian yang biasa. Pakai yang keren nggak masalah. Dakwah ke Timur Leste sono, pakai yang keren biar dilihat, biar disegani. Karena mereka nggak melihat daripada kita. Mereka ngelihat penampilan kita. Sisanya akhlak kita jangan sampai kalah. Karena mereka membaca kita bukan membaca Al-Quran. Maka setiap ulama tunjukkan walaupun pakaiannya mewah, walaupun kendaraannya mewah, walaupun misalnya tempatnya di sana mewah di hotel, tapi contohkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, ketika tidur, ketika berbicara. Bisa kelihatan, ya. Nah, bukan berarti kalau kita dakwah ke sono pakainya yang istilahnya yang jelek-jelek, yang lusuh-lusuh, jangan. Lah kalau di sini di Jakarta juga tetangga juga dari sebelah ke sebelah, dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, udah tampilkan kesederhanaan. Kenapa? Orang awam lebih butuh melihat sosok yang sederhana di masa ini. Ini masa lagi susah, apa-apaan susah. Ya, wahakadha. Ulama adalah simbol daripada merangkul semuanya. Mereka adalah pemimpin umat. Nah, itu dia tadi. Kata Nabi tersebut bahwasannya jangan sesekali taruh dunia di hati. Jangan cinta dunia. Karena dunia bukan tempat daripada orang-orang beriman. Tempat yang hakikat adalah di akhirat. Wala tusahibi syaitan fa inna wala tusahibi syaitan falaysa birafiqil mu'minin. Jangan temani syaitan karena syaitan bukanlah temannya orang-orang beriman. Jangan jadikan syaitan sebagai teman. Jangan ikuti hawa nafsu. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan falaysa bihirmatil mu'minin. Jangan ganggu seseorang karena itu bukan tindakan, bukan profesi seseorang muslimin. Orang beriman bukan kerjaannya ganggu orang, bukan kerjaannya usil, bukan kerjaannya ngompor-ngomporin, wahakadha dan lain sebagainya. Orang yang beriman adalah tugasnya saling mencintai,
saling mempersatukan, saling membantu, saling menyayangi. Ya, keluar dari majelis malah benci sama orang lain. Tanyakan lagi, majelis apa? Masa ngajarin benci? Ya. Tetangganya, jangan tetangganya, saudaranya yang sama-sama Islam, sama-sama iman, benci. Gara-gara apa? Hah? Nyolong? Bukan. Gara-gara apa? Nonjok ente? Kagak. Gara-gara dia salah amalannya. Amalannya apa yang salah? Ya, tanya dulu. Ya, gara-gara dia kagak kunut, misalnya gara-gara dia kunut misalnya atau enggak kunut. La haula wala quwata illa billah. Coba pelajari dulu. Sebelum kita mengetahui, coba pelajari dulu. Kenapa dia enggak kunut? Kenapa dia kunut? Apa dalilnya? Menurut pendapat siapa? Siapa yang berbicara? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah. Ajib, Imam Syafi'i salah. Tahu Imam Syafi'i siapa? Pelajari dulu. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Muridnya Imam Syafi'i siapa? Yang ikut Imam Syafi'i siapa? Imam Nawawi mengklaim dirinya mengikut Imam Syafi'i. Imam Suyuti, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, Imam Zarkashi, Imam siapa lagi? Najmuddin bin Rif'ah, Imam Subki, Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Tajuddin. Imam-imam, ratusan imam ikut Imam Syafi'i. Mengklaim Syekh Dr. Ali Jum'ah, ya, ulama-ulama besar mengklaim dirinya adalah bermazhab Syafi'i. Ya, berarti bukan sembarangan kan begitu. Apa ente menyalahkan semuanya itu para guru-guru, para imam-imam, para orang muslimin? Dan berapa juta yang kunut? Bukan cuma di Indonesia aja, mayoritas di Indonesia. Di Singapura juga, di Malaysia juga, di Brunei juga, di Mesir juga, di Hadramaut juga, Yaman. Ente mau nyalain itu semua, begitu orang banyak. Ente doang yang benar. Ya, ini perlu kedewasaan. Ya, kedewasaan di dalam berpikir. Ya, nah itu 3. Kalau enggak, ilmunya enggak bakal manfaat. 3, kalau mau ilmu bermanfaat. Jangan cinta dunia, karena dunia bukan tempatnya orang yang beriman. Jangan kita temani ikuti syaitan, karena syaitan bukan temannya orang beriman. Yang ketiga adalah jangan kita ganggu, usil, membahayakan seseorang, karena itu bukan tugas profesinya seorang yang beriman. Ya, sampai situ aja dulu deh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan silahkan. Yang mau bertanya. Ya, kan ya iman dalam hal kehidupan kita gitu. Ciri-cirinya kalau kita udah ngikut setan dari bisikan atau apaan? nah. Gimana ciri-cirinya seseorang mengikuti syaitan? Di dalam diri kita, dalam keseharian itu dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dan para ulama lainnya, mengatakan di dalam diri kita itu ada salatu khawatir. Ada 3 lintasan. Ada 3 lintasan. Ini kita punya 3 kabel. Yang satu bahaya, yang satu nggak bahaya, yang 2 bahaya. Yang 2 nih kabelnya bahaya, nyetrum, tegangan tinggi. Yang satu nggak bahaya. Dalam diri kita itu, dimanapun, kapanpun, ada yang namanya lintasan. Tahu lintasan? Lintasan tuh tahu-tahu terlintas di pikiran kita, di hati kita. Lintasan. Ada 3 lintasan. Yang pertama, lintasan ilahi. Maksudnya lintasan kebaikan. Tahu-tahu ada terlintas mau berbuat baik. Yang kedua, lintasan syaitan. Ajakan syaitan. Yang ketiga,
lintasan hawa nafsu. Ya, ajakan hawa nafsu. Ini tiga nggak bakal bisa pisah nih. Makanya sejelek-jeleknya orang pasti dia ada lintasan kebaikan. Pasti. Ada hati nurani pasti. Ya, sejelek-jeleknya orang. Pasti. Ya, kecuali dia istilahnya iblis. Nggak ada tuh lintasan. Nah, tapi kan kalau manusia pasti. Mau dia orang kafir pasti. Ada lintasan kebaikan. Walaupun istilahnya 1% dari 100%. Dan sebaik-baiknya orang pasti ada lintasan hawa nafsu, pasti ada lintasan syaitan. Nah, makanya kita jangan terlalu mengklaim seseorang, menghukumi seseorang atau mendewakan seseorang, menuhankan seseorang, jangan. Juga memburukan seseorang juga jangan. Wah, ini dajjal nih, ini nggak bakal taubat nih, siapa yang tahu kan gitu. 70 orang udah dibunuh, habis dibunuh dimakan lagi sama dia. Bisa aja taubat. Nggak lihat tuh hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim, 99 orang udah dibunuh sama dia. Digenepin lagi 100 orang dibunuh sama dia. Taubat. Ya, paham. Nah, pertanyaan lebih fokus ke pertanyaan gimana tandanya kalau dia itu ngikut syaitan. Bedanya lintasan syaitan sama hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu dia nggak pernah putus, lintasannya terus menerus, dan dia itu nggak ganti-ganti. Hawa nafsu ini condong kepada yang enak-enak, condong kepada yang nyaman-nyaman. Misalnya panas, berarti enaknya minum yang dingin. Itu hawa nafsu, itu termasuk maksudnya hawa nafsu adalah nafsu kita tuh kepengen yang enak. Tidur, ada di bawah, ada di spring bed. Nafsu kita pasti nunjukin ke spring bed. Oleh karenanya hawa nafsu tuh demen yang enak-enak. Nih jalan dari sini ke sono, enaknya naik motor, jalan kaki males kan gitu. Hawa nafsu kita milihnya yang gampang, yang enak, yang senang deh pokoknya. Itu namanya hawa nafsu. Oleh karenanya hawa nafsu emang kayak begitu, diciptain dari sononya. Emang enak-enak, makan yang enak dan lain sebagainya. Normal manusia punya hawa nafsu. Oleh karenanya hawa nafsu begitu, kebetulan Nabi bersabda, huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bis syahawat. Surga dikelilingi sama yang gak enak, bertentangan sama hawa nafsu. Neraka dikelilingi sama yang enak, makanya ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ujian nih di dunia nih. Siapa yang paling baik? Emang ujian. Maka syaitan datang sesuai membisikkan dengan hawa nafsu. Syaitan ngajaknya kepada maksiat, minum minuman keras, berzina. Syaitan mah bukan levelnya ente tidur di, istilahnya ente tidur di spring bed aja. Lah kagak. Mau tidur di spring bed, tidur di bawah kan kagak dosa. Ente minum yang dingin-dingin aja. Bisikan syaitan. Bukan, itu mah hawa nafsu bisikannya. Lah kenapa minum dingin? Silahkan, kagak dosa kan begitu. Lagi panas nih, enaknya minum dingin. Nah, syaitan bisikinnya, bulan puasa nih, kayaknya minum es enak banget nih siang-siang nih. Awak panas nih. Nah, berarti itu bisikan syaitan. Pokoknya kalau dia mengajak kepada yang merusak iman, merusak ibadah kita, menjauhkan kita kepada Allah, dan lain sebagainya, ketahuilah itu adalah bisikan syaitan. Dan jangan temenin syaitan. Kalau kita ikutin bisikannya, kita turutin terus, maka kita akan menjadi temannya
Syaitan. Jadi syaitan pergunakan hawa nafsu kita. Jadi dua tuh lawannya tuh. Lawan kita syaitan sama hawa nafsu. Ya, dua. Dua lawan satu. Ya, dua lawan satu. Ya, wahakata. Nah, ada pertanyaan lagi. Yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Mau izin Waalaikumsalam. bertanya, eh bagaimana hukum mencari rezeki yang halal di tempat yang haram, Bib? Misalnya dia koki di sebuah hotel, di restoran, tapi masaknya itu pakai alkohol, misalnya suruh gitu, Bib, buat menu hotel, sama misalnya seorang satpam di Baik. bank gitu, Bib. Ya, itu dulu, Bib. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman banyak daripada godaan-godaan yang menguji iman kita. Sampai kepada puncaknya iman kita diuji adalah kita harus menukar sepotong roti dan seteguk air dengan keimanan. Yaitu pas keluarnya Dajjal waliyadzubillah. Sebelum keluarnya Dajjal, udah dibikin sistem di mana diuji keimanan kita. Makanya ada guru saya ketika ditanya bagaimana hukumnya kerja di bank, dia jawab, saya baru berani bisa jawab kalau saya sudah bisa ngasih pekerjaan kepada sampean. Kalau belum bisa ngasih, saya nggak mau jawab. Ya. Ketika saya ditanya bagaimana hukumnya kerja di bank misalnya, maka saya mengatakan di sini iman kita diuji. Kalau memang yakin dan kuat imannya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka cari dengan cara yang lain. Tapi kalau kita keadaannya enggak kuat, iman kita belum kuat, sekiranya kita kalau keluar kita bakalan menyalahkan agama dan kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala walaupun secara enggak langsung, kita menyalahkan takdir dan lain sebagaimana, itu lebih bahaya daripada kita kerja seperti itu. Jadi timbang-timbang dulu gimana. Jadi kalau misalnya kita masih belum kuat, bukan berarti kita disuruh di situ dulu, tapi kita istikharah, senantiasa kita istikharah dan bersedekah, beristighfar dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikasih jalan. Ya, insyaallah dikasih jalan. Jadi ibaratnya kalau orang misalnya koki di tempat seperti itu, mau nggak mau dia harus ngikutin satpam atau security atau pegawai banknya sendiri misalnya. Mau nggak mau dia harus kerja dan dia tahu sistemnya bank dengan pinjaman yang berbunga dan zolim misalnya ngambil apa main orang udah bayar 5 tahun, angsuran 10 tahun, 5 tahun diambil rumahnya nggak sanggup bayar, kan zalim itu. Ya, dikata nyewa bukan, dikata nyicil lah kok asetnya diambil, kan begitu. Walau dijual apa dibagi nggak tahu deh sistemnya gimana. Intinya kalau ada kezaliman di situ. Nah, bagaimana? Ya itu tadi, ya. Kalau sekiranya kita kayaknya Anda belum kuat nih. Dilihat dari apa namanya? Keadaan di keluarga, keadaan sekitar dan lain sebagainya. Ya udah, tipsnya apa? Atau banyak-banyak istighfar. Kedua, jangan tinggalin pengajian. Ketiga, bersedekah. Keempat, kita istikharah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bukakan, insya Allah pasti kalau ini amalan diajak dijalanin, insya Allah Allah bukakan jalan yang terbaik. Tapi kalau seandainya nih orang imannya kuat banget nih, ya dia keluar, rezeki min Allah, ya udah lebih baik
Ya, tapi kalau enggak ya udah jangan dulu. Ya, daripada nantinya dia nyalahin agama, akhirnya sampai nauzubillah perbuatannya atau perkataannya bisa mengeluarkan dia dari Islam menyalah. Itu lebih bahaya, ya. Jangan sampai apalagi ntar dia nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Ah udah gue males beragama udah dah. Nauzubillah itu kata-kata kayak gitu. Udah dah. Ya gara-gara aturan agama jadi kayak begini wah. Nauzubillah min zalik. Ya, nah. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كرم جد عظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله.